Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang saya muliakan, pagi ini kita kembali ngopi ya, ngobrol pintar seputar Shruti. Nah, jadi masih bersama saya Ide Bawati I Nyomanjana. Kita hari ini masih berlanjut membahas tentang resiyatnya pada tema kecilnya, yaitu tapas dan serada sebagai jalan menjadi seorang resi. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara yang berbahagia, jadi yang membawa kita ke dalam makna inti dari penyucian batin dan kebangkitan cahaya kesadaran melalui yaitu tapas dan serada ini. Tapas dan serada ini merupakan dua sayap dalam arti konotasi dari perjalanan menuju kesadaran seorang resi. Nah, baik, sebetulnya kita akan mencoba dukungan terhadap Shruti dari tapas dan serada sebagai jalan menjadi resi ini. Nah, jalan ini kita sebut sebagai membakar kegelapan dengan cahaya dalam. Nah, Shruti menyebutkan tapah prabawo dewa. Dari tapas para dewa muncul Shruti. Nah, itu. Baik, kita akan mengulas ya, bagi yang sudah mempelajari dan ahli, silahkan berikan masukan bimbingan kepada saya. Semoga saya dapat tercerahkan. Tetapi bagi yang belum, mari bersama-sama saya untuk belajar membuka Shruti, yaitu Caturveda dan Upanishad, terkait subtemanya adalah tapas dan serada. Nah, semeton, bagaimana tapas sebagai api pemurnian diri? Nah, di sini sangat dijelaskan dengan agung dari Rigveda Mandala 10 Sukta 154 pada mantra yang ketiga. Saya akan menyanyikan lagi dengan gaya yang fals ya, gak apa-apa ya. Tapasa jayate vipro, tapasa brahma sanjatam, tapasa sarvam idam Vishwam, tapasa basate jagat. Nah, maksudnya begini, melalui tapas lahir sang bijaksana, melalui tapas Brahman terlahir. Dengan tapas seluruh alam semesta muncul, dan dengan tapas pula dunia bersinar. Nah, para bhakta semeton Hindu Dharma Nusantara, tapas bukan sekedar laku fisik ya, atau pantangan duniawi. Dalam Shruti, tapas berarti pemusatan kesadaran, pengorbanan ego agar cahaya sejati muncul. Ketika seseorang menyalakan api disiplin dan ketulusan dalam dirinya, maka seluruh kegelapan avidya akan terbakar
dan muncullah prajna jyoti, yaitu cahaya kebijaksanaan itu sendiri. Ya, di dalam diri ini. Nah, tapas menjadikan seseorang mampu mendengar suara Brahman di dalam dirinya, dan titik itulah ia menjadi rsi. Nah, itu. Jadi dapat saya ulang kembali, tapas itu menjadikan seseorang mampu untuk mendengar, bukan mendengar dari telinga sebenarnya, dari hati kita, yaitu suara-suara Brahman di dalam dirinya sendiri. Dan pada titik itulah ia menjadi seorang rsi. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mengulas srada. Bagaimana iman hidup yang menuntun ke pengetahuan. Nah, hal ini dijelaskan dalam Chandogya Upanishad pada adhyaya ke-7, kanda ke-19, yaitu mantra yang pertama. Srada wa ewa wijichna sitavya srada wa wijnana syadara. Sesungguhnya, ya, hanya dengan srada, maksudnya hanya dengan srada, iman sejati, pengetahuan dapat dicapai. Srada adalah dasar dari segala kebijaksanaan. Tanpa srada, pengetahuan hanyalah informasi. Nah, itu, tanpa srada, pengetahuan hanyalah menjadi sebuah informasi. Namun dengan srada, setiap pengetahuan menjadi api pencerahan. Nah, Bhakta Hindu Dharma Nusantara, srada bukan sekedar percaya, melainkan getaran jiwa yang terhubung dengan Brahman itu sendiri. Inilah sebabnya seorang rsi mampu mendengar bukan dengan telinganya, tetapi dengan srada yang menyala di dalam hatinya. Nah, seperti itu. Saya tegaskan kembali. Inilah sebabnya seorang rsi mampu mendengar Shruti bukan dari telinga fisik ini, tetapi dengan srada yang menyala di dalam hatinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana persatuan antara tapas dan srada ini sehingga bisa menunjukkan jalan kepada para rsi gitu. Nah, hal ini dijelaskan dalam Atharva Veda pada kanda ke-11, sukta ke-5, mantra ke-8 ya. Tapa srada samanita brahmano mulam uciyate. Tapas dan srada ini yang bersatu adalah akar dari Brahman. Seperti itu. Tapas dan srada yang bersatu adalah akar dari Brahman. Sangat agung sekali. Maknanya apa? Nah, mari kita ungkap. Nah, para Bhakta Hindu Dharma Nusantara, ini maknanya adalah bahwa hanya melalui keseimbangan antara tapas, yaitu pengendalian batin kita, dan srada, yaitu iman sejati, seseorang mampu menembus ya inti pengetahuan Brahman. Tanpa tapas, srada kehilangan arah. Tanpa srada, tapas menjadi kehilangan atau menjadi kering dan tanpa cahaya. Nah, keduanya adalah sepasang sayap
dalam makna konotasi tadi adalah sepasang sayap, kesadaran yang membawa seseorang menuju keadaan resi. Apa maksudnya menuju keadaan resi? Yaitu keadaan kesadaran yang mendengar Brahman secara langsung. Sangat luar biasa ya. Nah kemudian semetonku Bhakta Hindu Dharma, bagaimana api tapas adalah nyala Brahman dalam diri. Nah, dalam Taitra Upanishad, dalam Taittiriya Upanishad, yaitu pada Anuwaka 1 mantra pertama, Tapo Brahmati Tapohi Paramam Brahma. Nah, tapas adalah Brahman, sebab tapas itulah Brahman yang tertinggi. Tapas adalah Brahman, sebab tapas itulah Brahman yang tertinggi. Sangat agung sekali. Nah, sebetul hal ini dalam pengertiannya adalah Bhakta, tapas ini adalah sejati, adalah Brahman yang berproses dalam diri manusia. Adalah berproses. Seperti itu. Kemudian setiap pengendalian ini Bhakta itu ya, pikiran kita, setiap pengendalian pikiran maksudnya, setiap renungan suci kita dalam perenungan suci ini gitu, dan setiap penyucian niat saja adalah bentuk yatnya, batin yang mempersembahkan kegelapan kepada api suci. Bagaimana kita persembahkan maksudnya kepada, yaitu mempersembahkan kegelapan kepada api, yaitu api cahaya. Nah semeton Bhakta Hindu, maka seorang resi ini bukanlah orang yang hanya duduk diam, tetapi ia yang senantiasa menyala dalam diam. Menyala dalam diam. Sangat agung ya. Kemudian bagaimana serada menjadi jembatan kepada anubawa atau penyaksian langsung. Nah, hal ini dijelaskan dalam Badara Anyaka Upanishad pada adhyaya ke-4, Brahmana 4, pada mantra ke-23. Tam ewa diru wijnaya pracnam kurwita brahmana. Setelah mengenal Brahman, orang bijaksana meneguhkan kesadarannya dalam kebijaksanaan sejati. Nah, para bhakta, semeton Hindu Dharma yang saya muliakan, inilah tahap akhir dari perjalanan tapas dan serada ini. Ketika keduanya menyatu, muncullah anubawa, penyaksian langsung atas Brahman, bukan melalui kata, tetapi melalui kesadaran yang murni. Pada titik ini seorang bhakta berubah menjadi resi. Dan resi menjadi Dipta Atman, seperti yang disebutkan di awal tadi. Nah, Dipta Atman ini ialah jiwa yang tidak lagi mencari cahaya, sebab ia telah menjadi cahaya itu sendiri, para semeton. Gitu. Ketika seorang resi, ia tidak lagi mencari cahaya, sebab ia telah menjadi cahaya itu sendiri. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, dapat saya simpulkan pada ngobrol pintar hari ini, yaitu tapas adalah api yang membakar ego, serada adalah angin yang menjaga nyala api itu,
dan bila keduanya menyatu, muncullah cahaya Brahman di dalam diri. Nah, barang siapa yang mampu menyalakan tapas, serada, maka ia sedang berjalan di jalan para resi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Brahman Ide Sayang Widiwasa. Kesalahan milik saya, silahkan berikan komentar yang positif demi sama-sama saling mencerahkan. Dan saya mohon maaf atas ketidakberkenanannya. Akhir kata suksma saya ucapkan Om Santi 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 Om Rahayu.